Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 495. Melanjutkan cerita sebelumnya. Api Hongmeng dan api es Hongmeng dihancurkan dan berubah menjadi api yang terbang di seluruh langit. Melihat nyala api Hongmeng dan nyala es Hongmeng tidak melukai Tang Yongsheng, Tan Yun tidak terkejut, karena dia tidak berharap kedua nyala api itu melukai Tang Yongsheng. Tan Yun tahu tentang dua api, dan hanya serangan diam-diam dari jarak dekat yang dapat menyebabkan kerusakan berat pada kekuatan besar seperti Tang Yongsheng. Tujuan sebenarnya dari tampilan dua api Tan Yun adalah untuk membingungkan Tang Yongsheng dan membuat serangan diam-diam dengan menara Zenmo Dongfang Yusu. Menara Zenmo Dongfang Yusu. Ketika Tan Yun berteriak, seberkas cahaya meledak dari cincin langit dan bumi, tiba-tiba berubah menjadi menara besar setinggi 90.000 kaki dari langit, dan menekan Tang Yongsheng, yang tidak siap. Boom! Di dalam menara penindasan iblis meletus, radius besar memancarkan cahaya ilahi pemanggilan yang kuno dan menakjubkan. Cahaya ilahi kuno ini tampaknya mengandung kekuatan untuk menekan yang abadi, menyebabkan kekosongan runtuh. Ketika sangkar cahaya menara Zenmo menutupi Tang Yongsheng, fitur wajah Tang Yongsheng terdistorsi, dan kulit di dahi, wajah, dan bahkan seluruh tubuhnya pecah. Tiba-tiba, darah di tubuhnya mengalir ke hulu dari luka dan mengalir ke menara Zenmo. Berderit, berderit. Tulang Tang Yongsheng mengeluarkan suara yang menakutkan, seolah-olah mereka akan terkikis dan hancur di bawah cahaya ilahi kuno. Engah. Tang Yongsheng mengeluarkan seteguk darah dan meraung dengan marah. Jangan berpuas diri, Tan Yun. Jika Tuan Suci ini tidak terluka parah, aku hanya dapat menggunakan 60% dari kekuatanku, jika tidak, kamu akan mati. Dan bagaimana menara bisa menyakitiku dengan serius? Ledakan itu. Tang Yongsheng meraung di bagian atas suaranya. Kekuatan kuno surga tiba-tiba pecah dan melawan belenggu cahaya menara Zenmo. Kemudian, Tang Yongsheng, yang tidak bisa dikenali dan terluka di sekujur tubuh, perlahan-lahan melarikan diri ke kehampaan barat dan menembak ke arah Tuoba Lin sejauh 80.000 mil. Tan Yun diam-diam berkata bahwa sayang sekali dia tahu bahwa kekuatan cahaya iblis di menara iblis kota tidak sekuat sepersejuta di masa lalu. Hanya ketika Anda dipromosikan ke negeri dongeng dan menara Zenmo melahap Xian Yuan, Anda dapat meningkatkan kekuatan cahaya menara Zenmo. Sekarang, dibandingkan dengan sebelumnya, cahaya Dewa Zenmo benar-benar terlalu lemah. Namun, tidak peduli seberapa lemah Anda juga dapat membunuh orang kuat di tingkat 2 eklosion dan mengejutkan kekuatan tingkat 3 atau 4 di tingkat eklosion. Mengaum. Singa naga emas dan Moer mengejar Tang Yongsheng. Setelah Tan Yun menyingkirkan menara Zenmo, dia berubah menjadi aliran emas dan dengan putus asa mengejar Tang Yongsheng. Tuan Suci Tang Zun, tunggu. Tuoba Lin mengendarai perahu roh senjata abadi kelas menengah, dan terbang menuju Tang Yongsheng dengan kecepatan tinggi. Tang Yongsheng terkejut dan marah pada saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kemampuannya untuk melompat dan membunuh tingkat 4 alam eklosion, melihat tempat di mana manusia dari benua hukuman surgawi dapat mudah dihancurkan, kecuali untuk Zhongnan Xianshan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa 4 kekuatan, ditambah 6 orang di tingkat eklosion, akan mengalahkan Huang Fusengsong. Tetapi nyatanya Anda akan kalah total. Marah, tercekik. Pada saat yang sama, dia berpikir dengan jelas bahwa Tan Yun pasti memiliki senjata ajaib ruang waktu. Setelah memasukinya, singa iblis dan naga iblis, dia dengan cepat memulihkan kekuatannya. Hampir berhasil, tapi gagal. Tang Yongsheng, yang terluka parah, sangat marah sehingga dia memuntahkan darah saat dia melarikan diri dari perahu roh. Tuoba Lin mengemudikan perahu roh, membawa Tang Yongsheng, Ruyan Wuji, Nangong Qingqian, dan penyembah dari dinasti Tang Zun. Dia keluar dari pegunungan. Singa naga emas adalah yang tercepat, tetapi masih 2 poin lebih lambat dari perahu roh.
Untuk Tang Yongsheng, itu adalah kegagalan, tetapi untuk Tan Yun, mengapa Tang Yongsheng, Tuo Balin, Namong Qingqian dan Ru Yan tidak melarikan diri? Anda tahu, orang yang paling ingin dibunuh oleh Tan Yun adalah Tang Yongsheng dan Tuo Balin. Pada saat ini, Tan Yun tidak bertanya kepada Tang Yongsheng apakah Ibu Mengyi masih hidup. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertanya. Begitu dia bertanya, Tang Yongsheng mengancamnya dengan calon ibu mertuanya. Bertanya berarti bertanya lagi kapan dinasti Tang Xunseng dihancurkan. Sekarang, hal pertama yang harus dilakukan bukanlah menyerang 3 dinasti suci, tetapi memasuki alam rahasia abadi, menghancurkan sekte abadi-abadi dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Alasannya sangat sederhana, seperti kata pepatah, sangat mudah untuk melawan sungai dan gunung, tetapi lebih sulit lagi untuk mempertahankan sungai dan gunung. Jika 4 dinasti suci dihancurkan sekarang, satu pihak tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya. Pada saat itu, kekuatan cemburu lainnya akan menyerang 4 dinasti suci, yang pasti akan menakuti orang-orang dari 4 dinasti suci dan menghancurkan keluarga mereka. Bukan ini yang ingin dilihat Tan Yun. Niat awalnya untuk menyatukan surga dan menghukum daratan adalah untuk mencegah terlalu banyak manusia terbunuh atau terluka dalam permainan dinasti dan kekuatan suci utama. Kemudian, dia menyebarkan teknik yang kuat kepada para biksu di semua benua, menjadikan benua hukuman surga sebagai eksistensi paling kuat di alam fana. Akhirnya, Tan Yun akan mengolah orang-orang kuat di alam eklosion, memimpin mereka ke negeri dongeng dan mulai membalas dendam. Dapat dilihat di sini bahwa Tan Yun bukanlah orang yang gegabah yang menginginkan kesuksesan cepat dan keuntungan instan. Meskipun dia berada di pegunungan hukuman surgawi, dia peduli dengan seluruh benua. Pria besar, Moer, jangan kejar. Tan Yun memerintahkan dengan wajah muram. Itu tuannya. Setelah singa naga emas dan Moer kembali dengan Tuo Bai Yingying dan Sen Subing, mereka terbang ke wilayah rahasia Huangfu. Tan Yun membuka alam rahasia Huangfu, memimpin semua orang ke alam rahasia, dan menutup pintu alam rahasia. Tuan Tan, mengapa tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar? Feng Tianlun menanyakan kebingungan orang-orang dan binatang. Tuo Bai Yingying dengan serius berkata, mudah untuk bertarung dan sulit untuk dipertahankan. Saya pikir Tuan akan menyerang sekte abadi-abadi selanjutnya. Ya, Yingying benar. Tan Yun kemudian memberitahu semua orang idenya. Feng Tianlun mendengar pidato itu, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, Tuan Tan berpandangan jauh ke depan dan memiliki hati yang baik demi orang-orang daratan. Yang lain juga memuja Tan Yun. Setelah Tan Yun tersenyum, dia mengambil langkah maju, memeluk Mu Meng, dan berbisik pelan, tunggu beberapa hari lagi. Ketika kita memiliki kekuatan yang cukup untuk tidak hanya menaklukkan dinasti besar, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertahan setelah menyerang. Kami memimpin dalam pertumpahan darah dari dinasti suci Tangsun. Yah, semuanya tergantung padamu. Mu Mengyi mengungkapkan pengertiannya. Tan Yun melirik semua orang, mata bintangnya mengungkapkan warna yang membangkitkan semangat. Semua orang melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi ruang dan waktu ke tempat rahasia peri abadi, dan kemudian mulai dari tempat rahasia peri abadi untuk menyerang sekte abadi-abadi. Setelah orang-orang menerima perintah mereka, Tan Yun meminta Mu Mengyi untuk berlatih retret. Dia membawa orang-orang, binatang buas, Feng Tianlun, dan para tetua klan Feng melalui susunan teleportasi dan terbang melalui terowongan ruang waktu ke tempat rahasia peri abadi. Setelah itu, buka pintu alam rahasia, kendarai perahu roh senjata abadi kelas menengah, dan terbang menuju sekte abadi-abadi. Dengan kecepatan perahu ini, Anda dapat mencapai tanah rahasia abadi hanya dalam 20 hari. Dalam perjalanan, Namong Yukin berdiri berdampingan dengan Tan Yun di perahu roh, dengan harapan yang kuat di matanya yang indah, dan berkata melalui suara, Tan Yun, saya ingat Anda mengatakan di awal bahwa apa yang saya dapatkan adalah warisan para dewa kuno. Dan pedang ilahi prasejarah dari Tuan Dewa Prasejarah ada di jurang pemakaman tanah abadi. Tan Yun memeluk Namong Yukin dan berkata, ya, aku akan membawamu untuk mengumpulkan pedang surgawi Hong Huang setelah menaklukkan sekte abadi-abadi. Setelah Anda mendapatkan pedang Hong Huang, Anda dapat memainkan kekuatan sebenarnya dari formula pedang Hong Huang Anda. Hihi,
Itu bagus. Namong Yukin tersenyum dalam pelukan Tan Yun. Saudari Yukin, mengapa kamu begitu bahagia? Sen Subing datang selangkah demi selangkah. Saudari Sen, mari kita bicarakan di ruang latihan. Namong Yukin berteriak manis, dan dia mengambil Tan Yun dengan tangan kirinya dan Sen Subing dengan tangan kanannya, dan memasuki ruang latihan di perahu roh. Di ruang latihan, Namong Yukin memberitahu Sen Subing tentang latihan seni pedang berharga dan pedang berharga di tanah abadi. Sen Subing tersenyum dan berkata, "Selamat untuk adikku." Setelah tertawa, Sen Subing merasa sedikit sedih ketika dia berpikir bahwa dewa-dewa prasejarah telah memberikan hidupnya untuk melindungi benua hukuman surgawi. Pada saat ini, Tante Xianer dan Tuoba Yingying juga memasuki ruang pelatihan. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan bahwa menyerang sekte abadi-abadi seperti mengambil barang dari tas. Sementara Tan Yun sedang berbicara dengan beberapa wanita, Tian Lao, Wei Kuan dan yang lainnya juga sebelumnya. Tuoba Yingying memulihkan luka mereka di menara ruang waktu. 5 jam kemudian, malam tiba. Tian Lao dan bahkan semua yang terluka pulih. Tuan Tan, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pada saat ini, suara Feng Tianlun datang dari luar ruang pelatihan. Dari fakta bahwa Feng Tianlun mengaku berada di depan Tan Yun, bukan patriark, cukup untuk melihat bahwa setelah Huang Fu Shengzong melewati pertempuran ini, Feng Tianlun menghadapi Tan Yun dengan kagum. "Masuk." Tan Yun mengerutkan kening dan berkata. Setelah Feng Tianlun melangkah ke ruang pelatihan dengan ekspresi serius, Tan Yun menemukan bahwa Tian Lao dan yang lainnya juga ada di sana. "Kalian semua masuk," kata Tan Yun. Setelah semua orang memasuki ruang pelatihan, Tan Yun melirik semua orang dan berkata, semua orang mengerutkan kening, "Ada apa?" Feng Tianlun menghela nafas dan berkata, "Tuan Tan, ini tentang identitas Su Heiyuseng. Pria ini berasal dari kekuatan Zhongnan Xianshan yang sangat besar." Tan Yun tidak peduli sebelumnya, tetapi ketika semua orang tampak begitu serius, dia bertanya, "Saya menjadi semakin ingin tahu tentang di mana tepatnya Zhongnan Xianshan ini, tolong beritahu saya, Kepala Feng." Feng Tianlun berkata dengan jujur, di benua hukuman surgawi, kekuatannya lebih kuat daripada kekuatan dari 4 dinasti suci besar, 3 sekte kuno pegunungan Tianpu, 6 klan kuno, dan 3 keluarga tersembunyi. Ada total 6 tempat. Mereka adalah Kerajaan Hewan, Kerajaan Iblis, Kerajaan Suci Api, Jurang Tak Berujung, Zhongnan Xianshan, dan tempat misterius yang sedikit diketahui. Ada banyak monster tingkat 10 di wilayah binatang, tingkat 10 di wilayah iblis, dan ada juga di Kerajaan Suci Api. Ada juga monster air yang sangat kuat di Jurang Tak Berujung jauh di Laut Ajaib Tak Berujung. Dan Zhongnan Xianshan disebut Tanah Suci Hukuman Surga di daratan. Semua orang di dalamnya adalah kekuatan teratas dengan lebih dari tingkat 3 alam eklosion. Kekuatan teratas ini disebut Sangsi. Orang luar tidak tahu apakah ada tingkat 9 eklosion atau bahkan kesempurnaan agung eklosion. Demikian pula, saya tidak tahu berapa banyak orang di tahap eklosion di Gunung Peri Zhongnan. Namun, umur yang kuat di tahap eklosion bisa mencapai 80.000 tahun. Agaknya, yang kuat di tahap eklosion pasti tidak akan kurang. Mendengar pidato itu, Tan Yun tiba-tiba tampak serius. "Tuan Tan, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah dipromosikan ke tingkat keempat, biksu tingkat 3 dari alam eklosion di benua hukuman surgawi akan mengambil inisiatif untuk pergi ke Zhongnan Xianshan untuk mencerahkan Dao. Jika mereka tidak pergi, mereka akan memperingatkan sekali, dan jika mereka tidak pergi untuk kedua kalinya, mereka akan dibunuh." Dikatakan bahwa tujuan ini adalah untuk memeriksa dan menyeimbangkan keseimbangan kekuatan utama di daratan, agar tidak membiarkan tingkat 4 eklosion tetap berada di kekuatannya masing-masing. Namun, tujuan sebenarnya tidak diketahui oleh mereka, yang bukan dari Zhongnan Xianshan. Su Heiyuseng tuan dari Nangong Qingqian, berasal dari Zhongnan Xianshan dan sekarang dibunuh oleh Huang Fu Shengzong. Begitu masalah ini didengar oleh Sangsi Zhongnan Xianshan, saya khawatir itu akan mempengaruhi Huang Fu Shengzong. "Tuan Tan, ini yang aku khawatirkan." Mendengar itu, Tan Yun tersenyum dengan sangat marah,
Sialan, sekelompok orang tua dan wanita tua di Zhongnan Xianshan benar-benar bukan burung yang baik. Jika demikian, bagaimana mereka bisa membiarkan Su He Yuseng berurusan dengan Huang Fu Seng Songku? Pemimpin klan Feng, di mana Zhongnan Xianshan? Seberapa jauh dari Gunung Tianpu? Feng Tianlun menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa di Pulau Abadi Pengzuan di Laut Salju Tianqi, 4 kemampuan utama alam eklosion akan memakan waktu setidaknya 2 tahun untuk terbang ke pegunungan Tianpu. Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun terdiam sejenak dan berkata, dengan cara ini, akan memakan waktu secepat 1 tahun 10 bulan untuk mencapai Zhongnan Xianshan dengan kecepatan Namong Kingqian mengemudikan perahu roh alat abadi kelas menengah. Ini akan memakan waktu secepat 4 tahun bagi orang-orang kuat dari Zhongnan Xianshan untuk mencapai Huang Fu Seng Song. Bahkan jika pintu wilayah rahasia kita benar-benar rusak, itu akan memakan waktu 10 tahun sesegera mungkin, yang menambahkan hingga 14 tahun. Tuoba Yingying setuju, Tuan itu benar. Selain itu, mereka yang memberi sanksi kepada Zhongnan Xianshan mungkin belum tentu membalas Su He Yuseng. Bahkan jika kamu datang, kamu tidak harus datang. Kamu akan segera datang ketika kamu tahu beritanya. Mendengar pidato itu, mereka mengangguk. Pada saat ini, Tian Lao itu dengan hormat berkata, Tuan, tidakkah Anda tahu cara memperbaiki pil eklosion? Pil ini memiliki godaan fatal terhadap kekuatan alam eklosion. Tanpa menunggu kata-kata Tian Lao, dia diinterupsi oleh Tan Yun melambaikan tangannya. Sekelompok orang tua di tahap eklosion di Gunung Zhongnan Xianshan melanggar aturan untuk membiarkan Su He Yuseng berpartisipasi dalam pertempuran pasukan utama. Dengan ini saja, bahkan jika saya memperbaiki pil eklosion, saya tidak akan memberi makan anjing itu kepada mereka. Prinsip hidup Tan Yun saya adalah tidak pernah berkompromi di hadapan musuh. Jika musuh berkompromi, Tan Yun mungkin tidak akan menerimanya. Hal-hal lama di Gunung Zhongnan Xianshan, jika mereka tidak datang untuk membalas sekte kami, maka sekte kami dan mereka akan dalam kondisi baik. Jika kamu berani datang, cepat atau lambat aku akan meratakan mereka untuk mengakhiri Zhongnan Xianshan. Mendengar ini, hati Feng Tianlun terkejut, dan dia diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun adalah karakter yang kejam. Oh itu benar, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia bingung, sejak tahap keempat dari tahap eklosion, dia harus pergi ke Zhongnan Xianshan, lalu mengapa leluhur Sipotian adalah tahap ke-6 dari tahap eklosion lebih dari 100 tahun. Lalu, tapi tidak pergi. Mendengar ini, ekspresi Feng Tianlun mengembun, Master Sekte Tan, apa yang akan dikatakan selanjutnya adalah persis seperti ini. Tempat misterius ke-6 ini, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Diperkirakan orang suci saat ini dari 4 dinasti suci tidak jelas. Tetapi sebagai salah satu dari 6 suku kuno, saya masih mengetahuinya. Kata-kata Feng Tianlun membangkitkan rasa ingin tahu semua orang dan menatapnya. Pernyataan Feng Tianlun membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, dan mata mereka tertuju padanya. Pada zaman kuno, Istana Wuliangyu adalah kekuatan nomor 1 di benua hukuman surgawi, dan banyak orang kuat di istana melonjak ke dunia abadi. Istana Wuliangyu dan Zhongnan Xianshan memiliki banyak asal-usul di zaman kuno. Saya tidak tahu apa hubungan spesifiknya. Tapi kesamaan keduanya adalah bahwa mereka tidak campur tangan di benua hukuman surgawi, dan kekuatan utama sedang bertarung. Zhongnan Xianshan menganggap dirinya sebagai orang yang membuat keputusannya sendiri, dan Istana Wuliangyu menganggap dirinya sebagai pelindung benua hukuman surga. Tingkat 6 eklosion leluhur agung Sipotian, tetapi tidak pergi ke Zhongnan Xianshan, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, orang ini adalah orang dari Istana Wuliangyu. Setelah Tan Yun mendengarkan, wajahnya tenggelam, di mana Istana Wuliangyu itu. Feng Tianlun berkata dengan jujur, pesan yang diturunkan dari leluhur Feng kita adalah Istana Wuliangyu berada di antara lautan iblis yang tak berujung dan wilayah iblis. Di mana itu? Tidak diketahui persis di mana letaknya.